Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Nuryasari, NPM saya 2210.018. Di sini saya akan mengerjakan tugas literasi digital, tugas TUC, bibliografi, dan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Jadi di sini ada 8 hal yang harus saya lakukan dengan 2 instruksi. Instruksi yang pertama yaitu cermati file hasil dan file asal. Ini file asal, yang ini file asli. Kemudian yang kedua, melakukan rekam layar ketika sedang mengerjakan dan ketika sudah jadi, video di-upload di YouTube. Oke, yang pertama yang harus saya kerjakan yaitu menambahkan cover di, file asal. Oke, ini, kita tambahin cover itu pertama insert, habis itu ini cover page. Nah, ini muncul banyak cover yang bisa kita pilih ya. Cuman, karena mengikuti contoh di file hasil, saya pilih cover yang ini biar sama. Kemudian judulnya akan saya ubah mengikuti file, hasil. Judulnya Eksplorasi Fitur Microsoft Word untuk Laporan Ilmiah. Eksplorasi fitur Microsoft Word untuk laporan ilmiah. Oke, ini saya kecilin dulu. Oke, kemudian bagian-bagian yang nggak kita pakai kita hapus. Kemudian ini juga dihapus. Kemudian di sini saya akan menambahkan identitas saya, serta NPM saya. Kemudian ini saya hapus. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu setting heading dari judul bab dan subbab. Oke, yang pertama ini daftar isi. Ini heading 1. Daftar gambar, ini juga heading 1. Kemudian daftar tabel, ini juga heading 1. Ini ringkasan. Ini heading 1. Kemudian bab 1, ini latar belakang. Ini heading 1. Ini bab 2. Ini heading 1. Kemudian ini 2.1, ini heading 2. Ini 2.2 juga heading 2. Kemudian 2.3 ini heading 2. Kemudian ini anak subbab 2.3.1, ini heading 3. Heading 3. Yang ini juga heading 3. Ini masih heading 3. Oke, ini juga 2.3.2, ini masih heading 3. Yang ini juga, ini masih heading 3.
Kemudian bab 3 ini heading 1. Terakhir daftar pustaka ini heading 1. Kemudian insert nomor halaman kecuali halaman cover. Caranya yaitu kita double tap, bisa di footer maupun di header. Oke. Kemudian ini pastikan different first page-nya udah tercentang. Kemudian kita ke page number. Kita pilih ini mau di sebelah mana. Biasanya saya pakai di bawah tengah, kayak gini. Udah, kita lihat. Nah, covernya nggak ada. Nah, mulai dari sini, ini halaman 1. Nih, halaman 1. Selanjutnya, buat caption untuk tabel dan gambar. Pertama, kita buat caption untuk tabel dulu. Oke, ini ada 1. Caranya itu ke reference, kemudian insert caption, labelnya kita ubah ini jadi tabel 1, kemudian kita pencet OK. Kemudian ini tabel 2 juga sama, reference, insert caption, ini udah otomatis jadi tabel 2, pencet OK. Udah. Oke, tabelnya udah habis. Sekarang kita kasih caption buat gambar. Oke, ini gambar pertama. Sama, reference, insert caption, terus di sini labelnya kita ganti jadi figur, ini udah figur 1. Kemudian kita kasih caption data science process. Oke, udah ada ini, kita ketengahin. Kemudian ini sama, reference, insert caption, udah otomatis, figur 2, kita isi. Ini namanya data frame. Oke. Kita ketengahin. Oke, yang ini sama, kita kasih caption di reference, insert caption, udah otomatis figur 3. Ini kita kasih judulnya juga data frame pandas. Oke. Ini kita ketengahin. Oke, selanjutnya entry bibliografi, 1 dari buku, 2 dari jurnal ilmiah, 2 dari blog, dan 1 dari YouTube. Oke, yang pertama kita akan mengisi referensi dari blog. Caranya itu ke reference, insert citation, kemudian add new source. Kita ganti dulu ini jadi blog. Karena blog tidak ada, jadi website. Oke, autornya Harold D. Paswell. Oke, namanya ini fungsi komunikasi.
Tahunnya ini tahun nggak ada di tulisan, kita misalkan aja ini tahun 2013, misalkan bulan Desember, misalkan tanggal 21. Oke, URL-nya misalkan harod.blogspot.com misalkan. Oke. Yang kedua ini dari jurnal. Yang kedua ini dari jurnal, caranya masih sama. Yang pertama itu insert citation, add new source. Kemudian ini ganti jadi jurnal. Autornya itu Eti Nurina. Judulnya itu Peranan Komunikasi dalam Pendidikan. Nama jurnalnya Jurnal Takdib. Tahun 2013. Misalkan halaman 24 sampai 30, misalkan. Volume nomor 6. Oke, udah. Selanjutnya dari jurnal lagi, ini sama, insert citation, add new source, autornya Rudolf F. Parderber. Judulnya itu Peranan Komunikasi. Jurnal name-nya misalkan jurnal ilmiah. Tahunnya misalkan 2020. Halamannya misalkan halaman 10 sampai 13. Volume kedua misalkan. Ini saya pakai misalkan karena di sininya nggak ada. Oke, kemudian referensi dari buku. Caranya sama, referen, insert citation, kemudian add new source. Ini buku, autornya itu Senjaja. Terus judulnya Komunikasi Kelompok. Tahunnya. Oke, tahunnya nggak ada. Kita misalkan 2004 misalkan. Kotanya misalkan di Bandung. Publishernya misalkan Unpas Press. Oke, selanjutnya buat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka secara otomatis. Oke, kita ke daftar isi terlebih dahulu. Ini caranya itu kita ke reference,
kemudian table of contents, kemudian kita pilih, ini ada 3 yang bisa kita pilih. Saya pilih nomor 1, kemudian udah jadi, ini. Kemudian daftar gambar, ini masih di reference, yang ini insert table of figure. Ini ya, udah ini caption labelnya figur, kemudian kita klik OK, udah, ini udah ada. Kemudian daftar tabel ini juga masih sama, kita masih di reference, kemudian ini insert tabel of figure. Nah, labelnya kita ganti jadi tabel. Oke, udah. Kemudian terakhir daftar pustaka. Mana? Nah, ini. Daftar pustaka itu kita masih di reference, kemudian ini bibliografi, kemudian ini ada 3 yang bisa kita pilih. Saya pilih yang tengah, kemudian ini sudah ada otomatis. Oke, karena sudah semua yang harus saya kerjakan sudah saya kerjakan, maka cukup sekian rekaman saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.